Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, pengarang menyebutkan bab tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, atau asbabu nawaqidil wudu, yaitu sebab-sebab wudu orang itu batal, atau bisa dengan bahasa lain asbabu al-hadas, sebab-sebab berhadas itu. Arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah tayakkunu khuruji syai'in. Nah, ini yang pertama. Mesti yakin keluar sesuatu. Mesti yakin keluar sesuatu. Yang keluar itu apa? Ghaira manihi. Bukan maninya. Tapi kalau yang keluar maninya, apakah batal wudu? Tidak. Tapi wajib mandi. Wajib mandi. Nah, jadi di sini bukan tayakkunu khuruji syai'in, yakin keluar sesuatu selain maninya, air maninya itu. Ainan kana aurihan, baik itu yang keluar itu berupa benda atau berupa angin. Nah, ainan kana aurihan, ratban au jafan, baik itu basah atau kering. Kemudian mu'tadan, baik itu yang keluar itu hal yang biasa keluar seperti kabaulin, air pipis, au nadiran, atau yang keluar itu yang jarang, kadami basurin, apa itu? Darah ambien, okay? Atau bawasir itu, au ghairihi, atau yang selainnya. Maka infasala aula, terpisah dia atau tidak, maksudnya bahwa terpisah dari tempat keluar itu atau tidak. Contoh kadudatin, ini kan masalah-masalah yang ketika itu jarang terjadi dan kemungkinan bisa terjadi. Contoh, kadang ada sesuatu itu yang keluar berupa ulat, kan? Dia keluar akhirnya itu masuk lagi ke dalam. Nah, apakah itu batal wudunya? Di sini bukan batal. Infasala aula, baik itu dia keluar dan tidak terpisah, maksudnya keluar masuk lagi kita. Nah, contohnya apa? Kadudatin akhrajat ra'saha summa raja'at. Nah, seperti ulat yang mengeluarkan kepalanya kemudian balik lagi ke dalam. Contoh kan itu, kalau ada BAB-nya itu ulat yang keluar misalnya itu. Nah, dia keluarkan kepalanya, habis itu masuk lagi, maka tetap batal wudunya. Kenapa? Karena khuruju syai'in, keluarnya sesuatu. Nah, kemudian tadi kan disebutkan selain maninya itu. Berarti kalau yang keluar air maninya, maka wudunya tidak batal. Kalau keluarnya itu dalam keadaan tidur sambil duduk. Oke, paham ya? Kalau keluar maninya itu wudunya itu masih ada gitu. Contoh, dia tidur sambil duduk, kemudian ketika tidur dia mimpi basah, keluar maninya, maka wudunya tidak batal, tapi dia wajib mandi. Paham ya? Wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Atau dia ketika itu berhubungan suami istri pakai pembatas, pakai alat gitu, atau pakai kain, tidak bersentuhan lawan jenis itu, tidak bersentuhan kulit. Walaupun keluar mani, tapi wudunya masih utuh. Nah, wudunya masih utuh, tapi dia wajib mandi. Tetap dia tidak akan sah sholat kecuali setelah mandi wajib. Oke. Nah, kemudian keluarnya dari mana? Min ahadi sabilai, dari salah satu dua jalan. Sabilai al-mutawaddi, orang yang berwudu. Nah, al-hayy, apa itu? Orang yang hidup. Nah, duburan kana au kubulan, baik itu keluarnya dari dubur, yaitu dari belakang, au kubulan, atau kemaluan yang bagian depan. Walau kanal khariju basuran, walaupun yang keluar itu basur. Basur itu apa tadi? Ya, nabitan dakhilat dubur, yaitu yang tumbuh di dalam dubur. Fakharaja, lalu keluar, auzada khurujahu, atau sesuatu yang berlebih dari ambien itu keluar gitu, maka itu tetap batal wudunya. Tapi di sini
Imam Kamal Ar-Raddad menfatwakan, lakin afdal alamatu al-Kamal Ar-Raddad bi'adamin naqdi, tidak batal. Yang kasus yang basur tadi, basur atau ambeien tadi atau bawasir yang tumbuh dagingnya itu kemudian keluar yang berlebih itu lah, tapi kan yang di atas ini kan batal wuduknya. Tapi pendapatnya Imam Kamal Ar-Raddad mengatakan bahwa tidak wajib ketika itu tidak batal. Tapi kalau kata Imam Al-Kamal Ar-Raddad mengatakan adamin naqdi, tidak batal wudu bi khurujil basur nafsahu. Nah, tidak batal wudu dengan keluarnya ambeien tadi. Bal bil khariji minhu, yang batal itu adalah bagian yang keluar saja. Oke, tadi kan kalau ambeiennya itu panjang atau berlebih, yang sebagian keluar, yang sebagian lagi tidak keluar, berarti yang batal itu yang menyebabkan batal yang keluar saja, bagian yang keluar saja, maka ini hukumnya sama dengan darah kadam itu. Nah, kemudian wa inda Malikin, menurut Imam Malik mengatakan la yantaqidul wudu'u bin nadir. Nah, pendapat Imam Malik ini lebih luas. Sesuatu yang jarang keluar itu tidak membatalkan wudu. Berarti kalau darah yang keluar tidak batal wudu. Ambeien keluar tidak batal wudu. Kalau batu yang keluar tidak batal wudu. Oke, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang keluar baik itu yang jarang ataupun yang biasa, maka itu membatalkan wudu kita. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Maksudnya hilang akal, zawalut tamyiz, dia tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan. Hilang akal itu dengan apa? Bisukrin, dengan mabuk. Au jununin, atau dengan gila gitu. Oke, jadi hilang akal tuh dengan sukrin, mabuk, atau dengan gila. Au igma'in, atau dengan sakit atau pingsan gitu. Au naumin, nah, atau dengan tidur. Lil khabari sahih, karena ada hadis sahih mengatakan apa? Faman nama falyatawadda, siapa yang tidur maka mesti berwudu. Jadi sebenarnya di sini yang dalil mengatakan batal wudu itu cuma dalil tentang tidur. Nah, tentang tidur itu. Tapi bagaimana kita memahami bahwa orang mabuk batal wudunya, orang gila batal wudunya, orang pingsan batal wudunya? Ini namanya apa? Qiyas aulawi. Dikiaskan, sedang tidur aja batal wudu, apalagi mabuk, apalagi hilang akal kita. Yang mana yang lebih parah? Hilang akal gara-gara gila atau tidur? Gila gitu atau mabuk yang lebih parah itu. Maka ini namanya qiyas aulawi. Dikiaskan kepada tidur. Karena ada hadis sahih mengatakan faman nama falyatawadda, siapa yang tidur maka berwuduklah. Oke, maka dia harus berwuduk. Kenapa orang tidur itu wajib berwudu? Karena dalam hadis yang lain, ini kan potongan hadis nih, faman nama falyatawadda. Hadis awalnya apa? Al-ainani wika usahi. Al-ainani wika usahi. Dua mata itu sebagai tali kekang bagi ekor. Nah, oleh karena itu faman nama falyatawadda. Maka kalau dia tidur, maka terlepas tali kekangnya. Kan antum ketika terbangun, ketika mata antum terbuka, kan antum bisa mengatur sesuatu yang keluar kan? Kalau antum mau buang angin bisa antum tahan. Kalau mau buang air bisa antum tahan. Tapi kalau ketika tidur enggak. Kadang kan banyak teman-teman yang tidur kadang buang angin gitu. Ya, banyak kan? Kenapa? Karena ketika tidur tali kekang itu sudah terlepas. Tali kekang itu mata. Kalau mata itu tertidur maka terlepas tali kekang. Maka dia tidak bisa mengatur apa yang keluar dari duburnya. Oke, berbeda kalau keadaan antum dalam keadaan terbangun atau terjaga. Faman nama falyatawadda wa kharaja bi zawalil aqli. Nah, tadi kan disebutkan hilang akal. Maka keluarlah dengan hilang akal itu apa? An-nu'as. Apa itu nu'as? Ngantuk gitu. Oke. An-nu'as wa awailu nashwati sukri, yaitu permulaan mabuk atau keadaan permulaan mabuk gitu. Oke. Nah, jadi
nu'as itu adalah, ngantuk itu adalah suatu wahwa rihun latifah, angin yang lembut yang datang dari otak, kemudian bisa menutup mata. Oke, bisa menutup mata. Kemudian wala tasilu ilal qalbi. Jadi nu'as itu berupa angin dari otak, cuma sampai ke mata saja, tidak sampai ke hati. Kalau angin tersebut sampai ke hati, itu namanya tidur. Oke, tapi kalau cuma sampai ke mata, itu baru nu'as atau ngantuk gitu. Kemudian fala naqda bihima, berarti tidak batal duduknya kalau dia ngantuk atau di permulaan mabuk itu. Kama ini menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan sebelumnya. Kama idza syakka, begitu juga hukumnya sebagaimana ketika dia ragu, hal nama au na'asa. Contoh, antum ketika itu berbaring, lalu antum ragu apakah antum ngantuk tadi atau tidur gitu. Nah, hukumnya apa? Hukumnya sama dengan sebelumnya, tidak batal wudunya. Oke, kama idza syakka hal nama au na'asa itu. Berarti hukumnya apa? La naqda, tidak batal. Oke, karena di situ antum ragu. Wa min alamatin nu'asa, apa itu tanda ngantuk itu? Sima'u kalamil hadirin, kita mendengar perkataan orang yang hadir tapi tidak memahaminya. Wa illam yafhamhu. Contoh kan, antum tertidur ketika khutbah Jumat. Ya, tidak. Antum terdengar kan khatib berkhutbah, tapi ketika Ustaz tanya, paham enggak yang disampaikan khatib? Enggak, berarti antum ngantuk berarti. Nah, tapi kalau antum tidak terdengar apa-apa, berarti antum tertidur. Oke, tertidur gitu. Nah, jadi sini bukan min alamatin nu'as sama'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu, walaupun dia tidak memahaminya. Nah, kemudian perkataan musannif la zawaluhu binaumin. Nah, apakah semua tidur yang membatalkan wudu? Tidak. Di sini disebutkan tidak batal wudu kalau hilangnya akal itu. Jadi zawaluhu itu berarti zawal akli, hilangnya akal itu binaumin qaidin mumakkinin maq'adahu, dengan tidur dalam keadaan duduk yang ekornya itu menetap di lantai. Nah, paham ya? Kayak gini, antum kalau tertidur nanti antum boleh sholat isya langsung. Kayak ini. Dengan syarat antum terbangunnya dalam keadaan duduk. Tapi kalau terbangun sudah berbaring antum, berarti batal wuduknya. Oke, dengan syarat bangun tidurnya itu mesti dalam keadaan ketika antum awal tidur ketika duduk. Oke, jadi di sini sebutkan binaumin qa'idin, orang yang tidur, orang yang duduk, mumakkin maq'adahu, tempat ekornya itu menetap, ai aliyaihi, yaitu kedua ekornya, min maqarihi, dari tempatnya duduk tadi. Oke, dari tempatnya duduk tadi. Nah, di sini ada kasus. Ada orang yang duduk sambil ada yang tidur sambil duduk, kemudian nanti dikasih tahu sama orang lain, tadi ketika antum tidur, antum buang angin. Nah, bagaimana hukumnya? Batal enggak wuduknya? Batal kalau ada sejumlah orang yang dihitung sebagai mutawatir mengasih tahu. Contoh, 5 orang ngasih tahu antum tadi duduk tidur kan, tadi antum buang angin gitu. Terus tanya yang lain, katanya buang angin juga. 5 orang mengatakan buang angin, berarti batal wuduknya. Walaupun antum tidur dalam keadaan duduk. Tapi kalau sudah diberitahu oleh beberapa jumlah orang yang ketika itu memenuhi syarat hadis mutawatir, maksudnya apa? Mustahil dia berdusta itu. Oke, mustahil dia berdusta, maka ketika itu batal wudhu antum gara-gara khabar dari orang tadi, bukan gara-gara antum tidur tadi. Oke, nah, jadi di sini bukan alaihi min maqarihi. Wa inistanada lima lauzala saqata awih tabah. Nah, walaupun dia ketika itu bersandar, oke, kepada sesuatu, kalau roboh dia akan jatuh. Oke, dia akan jatuh walaupun ketika itu dia bersandar itu. Oke, kemudian syarat yang lain apa? Walaisa baina maq'adihi wa maqarihi tajafin, dan tidak ada antara ekornya itu dengan tempat duduk itu sesuatu yang renggang gitu. Maksudnya apa?
mesti ekor itu menempel ke lantai, tidak boleh renggang gitu. Kalau renggang maka otomatis itu menyebabkan ada potensi keluar angin di situ. Tapi kalau antum menempel, maksudnya berdempet antara ekor dengan lantai, itu potensi angin yang keluar itu sedikit. Oke, tapi kalau ada renggang maka itu ada potensi keluar angin gitu. Kemudian wayantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali al-yataihi an maqarihi. Ini tadi yang saya sebutkan. Batal wudu orang yang tidur sambil duduk atau menetap ekornya di lantai, tapi ketika dia terbangun dia sudah berpindah dari tempat asalnya. Oke? Antum tidur tadi di ujung dinding, kemudian terbangunnya di sini nanti. Otomatis udah batal wudu antum karena antum udah bergerak gitu. Atau antum tidurnya di awalnya duduk, kemudian terbangun nanti ketika sudah berbaring gitu, maka batal wudu. Oke, batal wudu. Kemudian perkataan musannif la wudu'u syakin hal kana mumakkinan amla. Maka apa? Tidak batal wudu, maksudnya la wudu'u itu maksudnya la yang kudu atau la yantaqidu wudu'u syakin. Tidak batal wudu orang yang ragu. Ragu apa? Apakah tidurnya itu mumakkin atau tidak? Oke. Ketika antum di kelas atau di rumahan, ragu antum, tadi saya tidur apakah mumakkin atau menetap atau tidak? Maka hukumnya apa? Tidak batal wudunya. Oke. Atau hal zalat al-yatuhu qabla al-yaqazah au ba'daha, atau apakah ekornya itu berpindah atau hilang nanti sebelum dia sadar atau setelah dia sadar itu, maka hukumnya la wudu'u. Maksudnya apa? La yantaqidu wudu'uhu gitu. Oke, wudu yang syak, orang yang ragu ketika itu. Oke. Kemudian kasus selanjutnya wa tayakkunu ru'ya ma'adami tazakkuri naumin la athara lahu. Ini atafnya sama dengan yang tadi. Oke, wa tayakkunu ru'ya. Ini masalah baru. Dia yakin bermimpi, tapi dia ma'adami tazakkuri naumin, tapi dia tidak yakin bahwa dia tidur gitu. Paham maksudnya? Dia yakin bermimpi, nah. Jadi tayakkunu ru'ya itu mubtada itu. Wa tayakkunu ru'ya, dia yakin bermimpi ma'adami tazakkuri naumin, tapi dia tidak ingat apakah dia tidur atau tidak. Berpengaruh enggak kayak itu? La asara lahu. Ini kabarnya. Tidak ada pengaruhnya. Maksudnya apa? Ustaz tadi yakin mimpi, tapi saya ragu apakah tidur tadi atau enggak. Berarti tidak ada pengaruhnya. Kenapa di sini? Bi khilafihi ma'asyaki, berbeda kalau dia ragu. Fihi itu apa? Fin naumi gitu. Tadi kan disebutkan dia yakin mimpi tapi tidak yakin tidur gitu. Tapi saya yakin tadi mimpi Ustaz itu, tapi saya tidak yakin tidur itu. Kan bertolak belakang itu. Maka tidak ada pengaruhnya di sini. Berbeda kalau ma'asyaki. Fihi, finau, contoh, saya yakin tidur Ustaz itu, tapi saya ragu apakah saya tadi yakin bermimpi, tapi saya ragu apakah tidur tadi atau tidak. Maka ini ada pengaruhnya. Oke, li'annaha murajjahatun li ahadi tarafaihi. Berarti bisa kita pilih salah satunya. Oke, maka di sini ada pengaruhnya. Kalau dia yakin mimpi dan ragu tidur, maka hukumnya apa? Hukumnya dia tidur. Kenapa dia tidur? Li'anna ru'ya alamatun naumi. Karena mimpi itu tanda dia tidur. Oke? Paham ya? Jadi karena mimpi itu tanda dia. Jadi kalau dia kasusnya kayak gini tadi kan, dia yakin mimpi tapi ragu apakah tidur atau tidak, maka hukumnya dia tidur. Oke? Kenapa? Karena mimpi itu tanda dari tidur. Oke? Mimpi itu tanda dari tidur. Tapi kasus yang pertama, dia yakin mimpi dan dia ketika itu tidak yakin tidur. Nah, kasus kedua tadi dia ragu apakah tidur atau tidak. Kalau kasus yang pertama, dia yakin, dia tidak ingat tidur atau tidak itu. Berarti tidak ada pengaruhnya di sini. Oke? Yang ada pengaruhnya ketika dia ragu apakah tidur atau tidak.
sedangkan dia yakin bermimpi, otomatis pasti dia tidur, karena mimpi itu tanda dari tidur. Oke, tanda orang tidur itu biasanya bermimpi gitu. Kemudian yang membatalkan yang ketiga adalah masu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia. Ai mahalli qat'ihi, tempat terpotongnya itu. Walau limayitin, walaupun itu kemaluan mayat atau jenazah, au saghirin, atau anak kecil, atau bayi misalnya itu, maka batal wuduknya. Kemudian kemaluan itu apa? Kubulan kanal farju au duburan, baik itu yang bagian depan ataupun bagian yang belakang. Muttasilan au maqtu'an, baik itu masih tersambung ke tubuhnya atau sudah terputus. Oke, atau sudah terputus. Selagi madama baqiya ismu, selagi yang terputus itu masih disebut sebagai farjun, maka kalau disentuh tetap batal wuduknya. Illa ma quti'a fil khitan, kecuali sesuatu yang dipotong ketika sunat atau khitan, maka itu tidak batal kalau disentuh. Contoh kulit yang ujung itu, maka tidak batal. Kemudian wan naqidu minad dubur, itu kan yang kubul. Kalau yang bagian belakang, bagian mana yang disentuh yang bisa membatalkan wudu adalah multaqal manfaz, atau kalau istilahnya lubang anus itu. Oke, lubang anus, tempat pertemuannya lubang itu. Nah, kemudian kalau kubul perempuan yang mana yang batal? Wa min kubulil mar'ati multaqa syufraiha, tempat pertemuan kemaluannya. Alal manfazi la ma wara'ahuma, bukan di bagian belakangnya. Kamahalli khitaniha, seperti tempat khitannya. Kemudian naam yundabul wudu'u. Tadi kan wajib itu wudu kalau menyentuh kemaluan gitu, laki-laki ataupun perempuan itu. Dan menyentuh kemaluan ini adalah tidak disyaratkan dewasa atau tidak. Yang penting kemaluan manusia kalau disentuh batal wuduknya, walaupun itu kemaluan orang yang sudah mati. Tapi kalau kemaluannya hewan itu tidak membatalkan wuduk itu. Kemudian wa yundabul wudu. Tadi kan wajib wudu, sekarang sunnah wudu. Berarti kalau menyentuh hal-hal berikut yang akan kita sebutkan sebentar lagi, itu tidak membatalkan wudu. Yang setelah ini tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan berwudu kalau antum sentuh. Apa saja itu? Yang pertama, masih nahwil anah. Anah itu rambut kemaluan. Kalau menyentuh rambut kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan berwudu. Oke, disunahkan berwudu. Yang kedua, batinil aliyah. Oke, batin dari ekor itu. Yang ketiga, al unsayain. Unsayain itulah dua buah yang ada di kemaluan laki-laki. Kemudian yang keempat, wa sya'rin nabata fauqa dzakarin. Rambut yang tumbuh di atas kemaluan laki-laki. Kemudian selanjutnya, wa aslu fakhizin. Pangkal pahanya. Oke, pangkal paha kalau disentuh tidak batal wudu, tapi sunnah berwudu. Kemudian walamsi saghiratin, menyentuh anak kecil perempuan. Berarti bagi laki-laki kan menyentuh anak kecil. Wa amrat, amrat itulah lelaki yang tampan yang belum berkumis itu. Berarti lelaki yang masih kecil belum dewasa tapi dia gagah gitu. Nah, wa abras, menyentuh orang yang sedang sakit kusta. Wa Yahudi, dan menyentuh orang Yahudi disunahkan berwudu. Oke, disunahkan berwudu. Berarti Yahudi ini dikiaskan kepada kafir. Kemudian apalagi hal-hal yang ketika itu disunahkan untuk berwudu. Wa min nahwi fasdin, setelah donor darah, mengambil darah itu. Oke, setelah mengambil darah atau setelah berbekam itu. Wa nazri syahwatin, wa nazrin bi syahwatin walau ila mahram. Kalau ketika itu antum melihat sesuatu dengan syahwat, contoh antum melihat benda mati itu bersyahwat antum, nah sunnah wuduknya. Oke, sunnah wuduk itu. Kalau ada gitu, lihat dinding aja bersyahwat kan itu. Contoh misalnya itu. Oke. Kemudian
wa nazrin bi syahwatin walau ila mahramin. Ini kan baru melihat, tapi kalau keluar mani baru ketika itu wajib dia berwudu atau mandi wajib. Kemudian apalagi ketika itu disunahkan berwudu, wa talaffuzin bi maksiatin. Apa itu? Melafazkan sesuatu yang maksiat atau yang kotor atau berkata-kata kotor. Oke? Apa contohnya? Mungkin antum dah paham itu. Nah, wa talaffuzi bi maksiatin. Mengucapkan kata-kata kotor. Wa ghadabin, marah. Setelah marah disunahkan ketika itu berwudu. Kenapa disunahkan berwudu? Karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api dan api dipadamkan dengan air. Kemudian apalagi? Wa hamli mayitin. Setelah membawa jenazah atau mengangkat jenazah disunahkan ketika itu berwudu. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, setelah mengangkat jenazah hukumnya wajib berwudu. Menurut pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Syafi'i disunahkan saja. Wa massihi, menyentuh jenazah, maka habis itu sunnah antum berwudu. Kemudian apa lagi? Wa qassi zufrin, memotong kuku. Nah, disunahkan berwudu setelah memotong kuku. Wa qassi syaribin, dan disunahkan juga berwudu setelah mencukur kumis. Oke. Wa halqi ra'si, dan juga disunahkan berwudu setelah pangkas rambut. Nah, oke. Setelah pangkas rambut gitu. Wa kharaja, ini pengecualian nih. Keluarlah dari, tadi kan disebutkan menyentuh kemaluan adami atau manusia. Maka kalau kemaluan selain manusia itu tidak membatalkan wudu. Apa itu? Wa kharaja bi adamin farjul bahimah. Kemaluan hewan. Kenapa kemaluan hewan kalau disentuh tidak batal wudu? Idla yustaha. Karena hewan itu tidak disyahwati. Ini ilatnya. Ustaz, tapi ada orang ketika itu bersyahwat dengan hewan itu. Itu sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya orang tidak ada syahwat. Oke, biasanya tidak ada syahwat dengan hewan itu. Kalaupun ada, itu di luar kebiasaan. Nah, itu orang khusus berarti itu. Aneh misalnya itu. Oke. Nah, idla yustaha. Wa min thamma jazan nazru ilahi. Oleh karena itu boleh kita melihat kemaluan hewan. Oleh karena itu hewan kan tidak perlu nutup aurat kan? Dia kan ada pakai baju gitu. Nah, itu. Kecuali yang punya kucing dikasih baju kan itu. Padahal kucing itu tidak perlu pakai baju itu. Oke, karena auratnya tidak disyahwati. Oke, auratnya tidak disyahwati gitu. Kenapa? Apa ilat menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Kenapa? Ada mazinnatus syahwah di situ. Apa itu mazinnah? Ada potensi bersyahwat. Sama dengan bersentuhan lawan jenis. Bersentuhan lawan jenis itu ada potensi bersyahwat ketika itu. Oke, maka batal wudu walaupun tidak keluar maninya. Oke, walaupun tidak keluar maninya. Kemudian syarat menyentuh kemaluan itu apakah dengan anggota tubuh manapun atau dengan anggota tubuh tertentu. Nah, di sini disebutkan bibatni kaffin. Mesti menyentuh itu dengan telapak tangan. Nah, batni kaffin dalam ayat siapa? Dalam hadis disebutkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu. Oke. Wa fi riwayatin man massa zakaran falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan maka berwudu. Kemudian batnul kafi itu apa? Apa itu patokan telapak tangan? Wa batnul kafi huwa batnur rohatain. Apa itu batnur rohatain? Nih, yang rohatain ini yang bulat ini. Ini namanya rohatain. Kemudian wa batnul asabi'. Nah, ini batnul asabi' nih. Oke, jadi batnul kafi itu ada dua. Batnur rohah, kemudian batnul asabi'. Oke, batnu al asabi'. Kemudian apa lagi? Wal munharifu ilaihima. Jadi ada tiga patokan batnul kafi itu. Yang pertama apa? Batnur rohah. Yang kedua batnu al asabi'. Yang ketiga al munharifu ilaihima. Apa itu al munharifu? Yang membelok keduanya ke dalamnya. Bagian ini yang membelok ke dalam itu. Oke? Ini juga termasuk batnul kaf. Kalau antum menyentuh dengan yang tiga tadi batal wudunya.
Oke, batal wuduknya itu. Maksudnya apa? Al-wal munharifu ilaihima indan tibaqihima. Ketika antum tutup kayak ini. Ini kan telapak tangan yang dua, antum tutup kayak gini ya. Ma'ataha mulin yasir, antum tekankan sedikit. Nah, apa yang tertutup berarti itu namanya batul kaf. Oke? Apa yang jadi syaratnya apa? Antum tekankan sedikit. Tekankan, maka apa yang tertutup ketika itu, maka itu namanya batnu al-kaf. Oke? Nah, ma'a yasirin tahamulin, dengan menekankan sedikit gitu. Oke, dengan menekankan sedikit gitu. Nah, duna. Tadi kan sudah disebutkan bagian mana yang batalkan wuduk kalau tersentuh kemaluan. Selain ru'usul asabi'. Apa tuh? Ujung jari. Kalau tersentuh kemaluan dengan ujung jari tidak batal wuduk. Wa ma bainahuma, dan di sela-sela jari. Kalau antum sentuh kemaluan dengan sela-sela jari, ini tidak membatalkan wuduk. Yang ketiga, wa harfil kafi. Apa itu harfi? Tepi telapak tangan. Ini tidak membatalkan wuduk kalau menyentuh kemaluan. Yang keempat adalah bersentuh. Talak itu artinya bertemu dua kulit lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Berarti di sini bisa kita sebutkan syarat yang membatalkan wuduk itu yang pertama bertemunya dua kulit. Tapi kalau yang bertemu itu bukan kulit, batal wuduk? Enggak. Kalau antum menyentuh kuku lawan jenis, atau gigi, atau rambut, oke, maka itu tidak batal. Oke, karena yang batal itu kulit. Yang kedua mesti dari lawan jenis, zakarin wa unsa. Kalau sesama jenis tidak batal. Oke. Kemudian walau bila syahwatin, walaupun tanpa syahwat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudhu walaupun tanpa ada perasaan atau walaupun tanpa ada syahwat di situ. Oke. Wa in kana ahaduhuma mukrahan, walaupun salah satunya terpaksa. Oke. Au mayitan, atau salah satunya mati atau meninggal gitu. Antum sentuh kulit lawan jenis orang yang meninggal, maka batal wudhu antum. Tapi wudhu si mayit tidak batal. Oke. Kenapa wudhu si mayit tidak batal? Karena dia tidak ada taklif di situ. Oke. Yang batal itu wudhu orang yang hidup, yang menyentuh gitu. Nah, kemudian wal muradu bil basyarah, maksud kulit di sini apa? Ghairu sya'ri wasinni wazufri. Nih yang saya sebutkan tadi, selain rambut, gigi dan kuku. Qalahu syaikhuna, ini disebutkan oleh guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa ghairu batinil aini. Tambah satu lagi. Dan juga selain batinil aini, bagian dalam mata. Oke, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Apa dalilnya? Wa zalika liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisaa. Lamastum itu menyentuh perempuan. Kemudian walau syakka hal ma lamasahu sya'run au basyaratun. Contoh, antum berdesak-desakan misalnya di pasar atau di mana itu. Kemudian ragu antum, yang tersentuh itu apakah kulitnya atau rambutnya gitu. Apa hukumnya? Lam yantaqid, tidak batal wudunya. Oke, tidak batal wudunya itu. Nah, kemudian kama law waqa'at yaduhu ala basyaratin. Nah, kemudian tadi kan kasusnya ragu antara kulit atau selain kulit. Sekarang ragunya itu dia yakin yang tersentuh itu kulit, tapi ragunya itu kulit perempuan atau kulit laki-laki. Oke. Kama law waqa'at yaduhu, tangannya itu terkena kulit, la ya'lamu, dia tidak mengetahui ahya basyaratu rajulin aw imra'atin, apakah itu kulit laki-laki atau perempuan, maka hukumnya sama dengan sebelumnya, lam yantaqid, tidak batal wuduknya. Au syakka, atau dia ragu, hal lamasa mahraman au ajnabiyah, apakah yang dia sentuh itu mahramnya atau ajnabi. Contoh, dia pergi ke pasar sama ibunya misalnya, kemudian di pasar berdesakan lalu tersentuh dia sama lawan jenis, dia ragu apakah yang dia sentuh itu ibunya atau orang lain. Nah, maka hukumnya juga sama.
Oke. Wa qala Syekhuna fi Syarhil Ubab, yaitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang lain itu Syarah Ubab mengatakan bahwa walau akhbarahu adlun bilam sihalahu. Contoh, dia tadi kan ragu apakah menyentuh orang lain atau mahramnya. Ternyata ada orang yang melihat antum tadi menyentuh orang lain gitu. Dikasih tahu sama orang lain gitu. Walau akhbarahu adlun bilam sihalahu, bahwa dia menyentuh orang lain itu atau mahram, au binahwihi, atau yang semisalnya kayak tadi kan dikasih tahu bahwa tadi antum tidur sambil duduk, antum keluar angin gitu. Nah, fi hali naumihi mumakkinan, maka wajaba, ini hukumnya. Oke, ini jawab syaratnya. Wajaba alaihil akhzu biqaulihi, wajib dia mengambil pendapat orang tadi. Oke, dengan syarat yang memberitahu adalah orang yang adlun itu. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Bikibarin fihima. Apa itu? Dengan syarat bersentuhan kulit itu orang yang sudah dewasa. Tapi kalau anak kecil maka tidak batal wudunya. Oke, anak kecil. Fala naqda bitalaqihima ma'asigharin fihima. Tidak batal wuduk kalau bertemu antara dua kulit yang masih kecil orangnya. Oke, atau salah satunya yang kecil itu. Tidak batal wuduknya. Au fi ahadihima. Contoh, antum bersentuhan dengan anak TK misalnya. Tidak batal wuduknya itu. Karena anak TK masih kecil gitu. Oke. Kenapa? Lintifai mazinati syahwa. Ini alasannya. Kenapa bersentuhan kulit itu membatalkan wuduk? Karena ada potensi bersyahwat. Oke, ada potensi bersyahwat. Kemudian, kenapa menyentuh anak kecil tidak batal wudu? Karena anak kecil itu tidak ada potensi syahwat. Ustaz, kalau ada zaman sekarang orang yang bersyahwat dengan anak kecil, berarti itu di luar kebiasaan. Oke, bukan hal yang normal gitu. Nah, jadi lintifai mazinnati asyahwah. Kemudian, ada pertanyaan, Ustaz, apa patokan anak kecil itu? Nah, apa patokan anak kecil itu? Nah, kan sekarang kan zaman sekarang anak kecil itu kan kadang sudah cerdas, sudah pandai gitu. Nah, patokannya apa? Wal muradu bizis sighar, maksud anak kecil itu apa? Man la yustaha urfan ghaliban. Orang yang tidak disyahwati menurut uruf atau menurut kebiasaan. Oke, biasanya anak TK itu belum disyahwati, biasanya. Anak SD kelas 1, 2, 3 itu belum disyahwati, mungkin sampai kelas 6 ya kayaknya. Menurut kebiasaan itu, tidak disyahwati gitu. Oke. Kemudian la talaqi basyarataihima ma'a mahramiyah. Ini pengecualian lagi. Kalau bersentuhan kulit antara dengan mahram, maka itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada potensi syahwat dengan mahram. Walaupun ada kasus orang ketika itu menggauli anak perempuannya gitu, itu kan ada syahwat, itu di luar kebiasaan. Oke, itu bukan kebiasaan. Biasanya orang tidak ada potensi syahwat dengan mahramnya gitu, maka tidak batal bersentuhan. Mahram itu apa? Mahram itu man yahrumu nikahuha, yang haram dinikahi. Kalau ajnabiyah, man yahillu nikahuha, yang boleh dinikahi. Mahram itu terbagi 3, baik itu mahram dengan nasab, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, yaitu ibu, anak perempuan, kakak gitu. Kemudian bibi, nenek gitu. Itu mahram binasab. Kemudian yang kedua, au radha'in, atau mahram sepet susuan gitu. Oke, sepet susuan. Ini nanti akan lebih jelas kita bahas di bab nikah nanti. Kemudian au musaharah. Apa itu musaharah? Mahram gara-gara karena hubungan pernikahan. Siapa itu musaharah itu? Ibu mertua. Oke, mertua. Kemudian menantu. Oke. Kemudian menantu itu. Kemudian apa lagi? Anak tiri gitu. Tapi kalau istri enggak. Kalau suami menyentuh istri maka wuduknya batal. Oke, wuduknya batal gitu. Kenapa mahram itu tidak batal? Lintifai mazinnati syahwah. Karena tidak adanya potensi bersyahwat. Kemudian walau istabahat. Ini kasus nih. Kalau dia ragu antara mahramnya dengan ajnabi gitu. Contoh mahramnya itu berkumpul dengan ajnabi gitu.
mahsurat, dan orangnya itu terbatas, tahu kita jumlah orangnya. Falamisa wahidatan minhunna, lalu dia sentuh salah satu dari mereka, lam yantaqid, tidak batal wudu. Kenapa? Karena di situ ada istibah, sudah berbaur dia, jadi susah kita untuk membedakan yang mana yang ibu kita, yang mana yang orang lain itu, yang mana yang kakak kita, yang mana yang orang lain tuh. Maka tidak batal kalau dia sentuh salah satu dari mereka. Dengan syarat apa? Ada di situ unsur istibah, sudah berbaur dan susah untuk dipisahkan. Yang kedua, mesti mahsurat. Mahsurat itu apa? Terbatas orangnya, tahu kita jumlah orangnya itu. Oke. Wa kaza bi ghairi kalau orangnya tidak terbatas bagaimana Ustaz? Contoh sekampung misalnya banyak itu, maka menurut pendapat yang lebih kuat juga tidak batal kalau dia sentuh salah satunya. Oke. Kemudian wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi zanni diddihi. Ini kasus dalam wudu. Tidak bisa menghilangkan yakin berwudu dengan hadas yang masih zon atau persangkaan itu. Oke, aw hadasin bi zannin diddihi. Contoh kayak ini. Antum tadi sholat maghrib kan? Yakin enggak tadi maghrib sudah berwudu? Yakin enggak tadi berwudu? Yakin. Kemudian ketika antum sholat isya ragu antum, tadi apakah batal atau belum? Maka hukumnya apa? Wudu tetap ada. Kenapa? Tadi antum yakin berwudu dan ragu batal. Maka keyakinan tadi tidak boleh dihilangkan dengan keraguan yang baru datang. Oke? Maka langsung aja antum sholat isya. Karena antum tadi yakin berwudu. Tapi kalau tadi antum yakin berwudu dan yakin juga batal sekarang, berarti wudu lagi. Karena yakin itu akan bisa terangkat atau akan bisa hilang dengan yakin yang lain. Oke? Tapi al-yakin la yuzalu bisyak. Tapi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan syak atau dengan keraguan. Oke? Contoh tadi kan, antum tadi maghrib sudah wudu. Kemudian habis maghrib antum berhadas, yakin antum tadi buang air. Ketika masuk isya ragu antum apakah antum sudah wudu atau belum? Maka hukumnya apa? Belum wudu. Tadi antum yakin berhadas habis maghrib kan? Kemudian ketika masuk isya antum ragu apakah sudah berwudu lagi atau belum? Maka hukumnya belum berwudu. Mesti antum berwudu lagi. Karena ragunya itu ragu bersuci. Nah, wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi zanni diddihi, dengan zon yang lawannya. Zon saja tidak bisa, apalagi syak. Apalagi syak. Wala bisyakin. Dan juga tidak bisa menghilangkan keyakinan dengan keraguan. Oke, wala bisyakin fihi. Maka di sini apa? Al mafhumi bil aula. Ambil mafhum aulawi. Sedang zon saja tidak bisa mengangkat keyakinan, apalagi yang syak gitu. Fayakhuzu bil yakin istishaban lahu. Maka ambil yang yakin untuk apa? Untuk mengambil hukum yakin atau istishabul asli. Mengambil hukum asal gitu.